Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia dengan NIM 2005653. Saya akan memaparkan rancangan penelitian yang berjudul Pengaruh Fun Learning berbantuan flashcard terhadap pemahaman siswa kelas 5 pada materi sistem pencernaan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan di SD yang akan dijadikan sebagai sampel. Kegiatan belajar mengajar di kelas masih menggunakan pendekatan teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini guru lebih berperan aktif menerangkan di kelas dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan yang guru berikan. Hal tersebut dirasa kurang optimal dan mengakibatkan pemahaman konsep peserta didik kurang maksimal. Peserta didik hanya mengingat pembelajaran yang guru berikan atau materi yang guru jelaskan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, saya melakukan penelitian penerapan fun learning berbantuan media flashcard. Nah, untuk melakukan penelitian atas latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya menggunakan desain penelitian dengan desain quasi eksperimen dan bentuk non-equivalent control group, di mana quasi eksperimen ini bertujuan untuk menentukan atau dapat membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Mengapa menggunakan desain tersebut? Dikarenakan jika sampel hanya satu atau hanya kelas eksperimen, maka kurangnya ada pembanding atau bisa dikatakan penelitian tersebut kurang valid atau hasilnya bias, karena tidak ada kelas kontrol atau kelas pembanding yang akan dibandingkan. Dimana dalam penelitian ini saya menggunakan dua kelas, itu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang nantinya akan diberikan pembelajaran dengan metode fun learning dan media flashcard untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan fun learning dan berbantuan flashcard ini dapat mempengaruhi pemahaman konsep peserta didik pada materi sistem pencernaan. Kemudian pada kelas kontrol hanya digunakan pembelajaran dengan metode ceramah atau metode konvensional. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara pembelajaran yang menggunakan fun learning dan pembelajaran yang tidak menggunakan fun learning atau hanya menggunakan metode konvensional seperti itu. Hal tersebut bertujuan untuk melihat perbedaannya, apakah fun learning dapat membantu dalam memahami konsep atau justru sebaliknya, justru metode konvensional lebih membantu dalam pemahaman konsep, terutama di materi sistem pencernaan ini. Kemudian tahapan dari metode pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama mengambil data untuk merumuskan populasi, kemudian mengelola data, yang ketiga adalah meminta izin kepada kepala sekolah yang akan dijadikan sebagai sampel, kemudian yang keempat adalah wawancara dengan pihak sekolah untuk mengetahui kondisi siswa dan sekolah yang akan dijadikan sebagai sampel. Kemudian yang kelima adalah menyusun instrumen penelitian, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan instrumen tes dan angket. Kemudian setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diawali dengan pretest yang diberikan kepada kelas kontrol dan eksperimen dengan jumlah bentuk dan soal yang sama, agar bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dan kemudian setelah dilakukan pretest, dilakukanlah pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dengan pembelajaran fun learning berbantuan media flashcard. Kemudian di kelas kontrol dilaksanakan pembelajaran dengan metode konvensional atau hanya dengan metode ceramah.
setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan kedua metode yang berbeda di kelas eksperimen dan kontrol, maka tahap selanjutnya itu memberikan post test untuk melihat hasil dari tindakan yang diberikan, apakah terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kontrol, apakah pemahaman konsep di kelas eksperimen lebih baik atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap analisis data. Tahap analisis data ini digunakan untuk menarik kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam analisis data melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama mengumpulkan hasil data, kemudian pengolahan data yang nantinya akan dibantu oleh SPSS, kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan menarik kesimpulan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan penelitian yang akan saya laksanakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.